Halo, welcome back to my YouTube channel. Sekarang kita bakalan tour Europe yang kedua. Let's go! Sekarang pukul berapa? 6.39 dan kita lagi nungguin taksi online kita. Kita berangkat pukul 7.16. Jadi sekarang Berlin posisinya di 2 derajat ya? Apa? 2 derajat. Kereta kita di 7.16 dan kita nyampe sini jam 7 pas. Jadi pas-pasan ya. Alhamdulillah nyampe. Finally kita nyampe di Hauptbahnhof. Sekarang kita tinggal nunggu 16 menit kereta kita datang. Dan kita udah bawa bekal buat makan di kereta. Jadi perjalanan kita selama berapa jam? 4,5 jam. Let's see. Kita mau beli minum dulu karena kita nggak bawa air minum. Masukin aja ke situ. Harganya 2 euro. Ini yang natural water, itu yang ada sodanya. Ini minuman-minuman lain. Finally kita udah nyampe di keretanya. Jadi ini kayak satu bilik sendiri gitu ya. Bilik sendiri ya. Ada 6 kursi. Dan sebenarnya di kita tuh ada nomornya ya, Bang. Ada nomor keretanya, tapi kita tuh nggak tahu kalau nomornya itu benar-benar kita harus duduk di situ atau enggak. Jadi kita duduk aja ngasal, soalnya tadi ada di satu gerbong yang kosong. Terus disuruh pindah gerbong karena lampunya mati. Jadi kayaknya terserah mau duduk di mana. Ini spill ya, jadi dia masuk ke dalam gitu. Hai. Orang nunggu di luar pintunya. Ini dalam kereta kita. Kayak kereta privat jadinya. Padahal bukan. Ikutin kita terus ya jalan-jalan kali ini. Hai. Jadi tour Europe kita hari ini kita bakal jalan kemana aja tuh lah? Pertama ini ke Prag dulu sehari semalam, terus ke Istanbul sana 3 hari 2 malam. Terus dari Istanbul kita ke Budapest 2 hari 1 malam, baru ke Warsaw 3 hari 2 malam. Habis itu baru balik ke Berlin. Ya kurang lebih 4 negara. 4 negara. 4 negara, 4 kota. Ya, 4 kota dan 4 negara. Yep. Ikutin keseruan kita kali ini. Ini tour Europe kita yang kedua. Tahun lalu di winter. Tahun lalu kita juga udah tour Europe juga ya, ke beberapa negara. Belanda. 4 juga kalau nggak salah. Belanda, Belgia. Kalau di Belgia kita banyak ya. Ya, Belgia sama Paris. Kota, ya. Paris. 3 ya. Tapi kotanya banyak. Di Belanda, Amsterdam, Den Haag. Ya. Banyak kan Belanda. Buat yang pengen lihat, cek di channel YouTube aku. Kalian bisa lihat di sini. Nanti aku cantumin linknya di sini atau di sini. Ya, itulah dia. So, kita lagi nunggu kereta kita jalan. Katanya belum jalan-jalan. Kita tadi kirain bakal telat, ternyata dapat juga, dan dapat bilik yang nggak ada orang. Iya, benar. Dan kita tuh ternyata tadi hampir salah kereta ya. Iya. Hampir aja salah kereta kita.
hampir nungguin kereta kita selanjutnya, padahal ini keretanya udah dari kita nyampe tuh udah ada dia. Dari jam 7 ternyata. Dari jam 7 udah. Jadi kita tinggal nunggu keretanya jalan. Yap, ikutin keseruan kita ya, tour Europe kali ini. Akhirnya kereta kita jalan juga setelah 20 menit delay ya. Karena tadi ada problem di electricity-nya, jadi ada beberapa gerbong yang listriknya mati, jadi mereka kayaknya perbaiki dulu gitu. Nih masih gelap. Kalau udah jam 8. Padahal udah jam 8 pagi karena ini winter ya. Jadi 7.43 karena ini winter, jadi mataharinya belum naik. So, yang ngebedain trip Euro di winter sebelumnya sama yang kali ini adalah yang sebelumnya kita full naik kereta ya, keliling. Terus kita naik pakai Eurail. Kalau sekarang tiket. Ya Eurail tiket. Kalau sekarang kita naik kereta sekali, terus sisanya naik pesawat. Karena kita bakal ke Turki dan ke negara-negara lainnya yang mana kereta tuh lama ya. Naik kereta lama, terus harganya juga lebih murah naik pesawat ternyata ya. Iya. Beda 10 euro gitu. So, ikutin kita terus ya. Jadi guys, kita makan dulu ngemper di sini di stasiun. Karena tadi kita nggak sempat makan di kereta, terus rame, jadi kita mau makan dulu ya. Selamat makan. Kita bawa bekal. Kita selalu sedia bon cabe. Wajib buat temen makan kita. Ini sekeliling lokasi kita makan, beneran di lesehan gitu. Karena kita nggak tahu ya mau berhenti di mana, kita juga belum nukar uang. Jadi kita habis nukar duit ya, dari euro ke CZK. Apa cek Republik ini? Cek corona itu. Terus kita mau beli kartu bus tramnya di sini. Itu mesinnya. Kita baru aja beli tiket 1 hari, yang mana kalian bisa beli tiket 1 harinya itu di mesin atau di sini tempat tiket. Nah, ini dia harganya 120 apa sih? AC. Cek corona. Dan ini berlaku untuk 1 hari. Oke. Welcome to Praha. Jadi kita udah ada di depan stasiun Praha Halfani Nadradzi. Nadradzi. Ya, gitulah. Jadi tujuan pertama kita itu apa? Langsung aja ke Old Town Square. Old Town Square. Karena kita belum bisa check in di Airbnb-nya, kita mau ke Old Town Square. Kiri. Ini kita jalan menuju ke Old Town Square. Nah, kebetulan nggak ada kendaraannya, jadi kita jalan kaki 19 menit sekelilingnya. Nah, di dekat sini tuh ada kino atau bioskop. Terus di sini ada church gitu, gereja. Bangunan-bangunan lainnya.
Ini ada mobil antik. Kayaknya ini udah masuk ke kawasan Old Town Square-nya. Jadi kita mau lihat ke dalamnya dulu. Welcome to Old Town Square. We're not there yet actually. Tapi udah di kawasannya. Ini kita udah masuk di kawasan Old Town Square. Jadi kurang lebih kayak gini dalamnya. Jadi tuh sebenarnya ini kota tuanya mirip kota tua pada umumnya ya di setiap negara. Jadi bangunan-bangunan tua dengan fungsinya yang udah jadi, ada yang jadi restoran, ada yang jadi butik, ada yang jadi souvenir shop, macam-macam. Dan ini rame banget. Tadi barusan ada yang ngantri mobil panjang, tapi sekarang udah selesai. Tuh mobil bisa lewat sini, jadi bukan cuma pejalan kaki. Yuk kita lanjut lagi. Ini ada toko mainan yang unik. Sini ada restoran juga. Kita lihat restoran. Ini namanya Chat Toys. Nah, ini salah satu Madame Tussauds yang ada di Prague. Terus itu dia, dikit lagi kita udah nyampe ke tengah. Welcome to the Old Town Prague. Jadi di sini lagi ada Christmas Mart, makanya banyak stand-stand jajanan. Yuk, kita mau lewatin ini dulu. Nah, ini dia yang terkenal dari Old Town Square-nya Prague, yaitu Astronomical Clock. Dikenal sebagai Art Lodge, yang merupakan salah satu jam astronomi tertua dan paling ikonik di dunia, dibangun pada tahun 1410 oleh Marculas dan Candan dan Sindel juga. Jam ini tidak hanya menunjukkan waktu, tapi juga posisi matahari, bulan, dan zodiak, serta kalender tahunan. Jam ini menjadi daya tarik wisata utama yang melambangkan perpaduan antara seni astronomi dan teknologi abad pertengahan yang tetap berfungsi hingga saat ini. Nah, ini salah satu ikon monumen. Ini merupakan Jan Hus Monument, di mana Jan Hus merupakan reformis agama dan pahlawan nasional Ceko. Dibangun pada tahun 1915, monumen ini melambangkan perjuangannya untuk kebenaran dan reformasi. Meskipun dihukum mati, monumen ini menjadi simbol kebebasan dan identitas nasional Ceko. Kita lagi istirahat dulu. Karena kita masih bawa barang-barang kita nih di belakang. Karena kita belum check in ya di Airbnb-nya, kita nunggu sampai jam 3. Jadi kita nggak bisa numpang naruh tas juga katanya. Iya benar. Ada kuda. Ini juga katedral yang terkenal di sini. Ini ada kuda. Si kakaknya naik kuda keliling Prague. Ini salah satu church yang terkenal juga di Old Town Square-nya Prague, yaitu Nicholas Church. St. Nicholas Church. Dimasuknya bisa dari situ. Ini salah satu church terbesar di sini kayaknya. Dengan bangunan klasiknya dan lingkungan di sekelilingnya. Oh, bagus. Ini sekarang 1:30, dimana kita belum mau jalan ke Airbnb, tapi kita mau ke tempat selanjutnya. Ini ada lagi yang kayak chimneys tadi tuh. Wait. Nah, sekarang kita mau ke Charles Bridge karena kita ngejar matahari.
karena di winter kita lebih cepet gelapnya, jadi kita harus kejar-kejaran sama waktu nih. Franz Kafka exhibition, biografinya Franz Kafka. Nah, itu dia model tramnya atau kendaraan umum di Prague. Lucu ya? Oke. Ini dia tramnya juga. Pit, berasa dipanggil. Pit. Dikit lagi kita mau nyampe di Charles Bridge. Dan ini kesan-kesan kita saat beli souvenir. Tadi kita barusan beli souvenir di salah satu souvenir shop. Ternyata tuh penjualnya tidak seramah yang dipikirkan ya. Padahal di tempat wisatawan, di tempat turis, jadi kayak ya gitu, maksudnya orangnya tuh flat gitu loh, nggak yang ramah atau yang welcoming atau friendly gitu orangnya. Yang standar lah. Standar. Sebelah nama Jerman. Iya, karena katanya ini di timur ya. Jadi ya, mungkin bisa lebih jadi ke Tenggara, timur bawah. Timur bawah. Bisa jadi itu juga salah satu hal yang ngebuat mereka tidak terlalu ramah. Welcome to Charles Bridge. Ini salah satu bridge terkenal di Prague. Kita udah sampai di Charles Bridge. Nanti kita mau masuk ke dalamnya ya. Nah, di sini tuh banyak artis-artis yang lukis, bisa custom gitu. Kita bisa dilukisin di sini itu. Lihat. Ini pemandangan dari Charles Bridge. Look at this. Nah, jadi di Charles Bridge sendiri itu di tengah-tengah hamparan sungai yang namanya Sungai Vltava. Nah, jadi ini salah satu spot terkenal di Charles Bridge yang mana orang-orang sering megang ini statunya. Kita bisa membawa keberkahan atau apa gitu bagi mereka yang percaya. Patung ini merupakan patung John F. Nepomuk yang merupakan martir yang dijatuhkan ke Sungai Vltava setelah menolak mengungkapkan pengakuan dosanya ke ratu. Menyentuh pelat emasnya diyakini orang-orang membawa keberuntungan dan memastikan kembalinya wisatawan ke Prague. Jadi ini salah satu tempat yang paling difavoritkan oleh wisatawan untuk berfoto maupun menyentuhnya, seperti itu. Kita udah keluar dari Charles Bridge, ini di belakang. Dan ini penampakan di pintu keluarnya, bagus ya. Tuh. Jadi kita mau beli ini nih, himne asli langsung dari
tempatnya. Jadi sebenarnya yang makanan Chinese ini nih asalnya langsung dari Prague. Tuh ada menu-menunya dan mereka buat sendiri rotinya. Ini yang vanilla dream, itu dia vanilanya, topping-toppingnya, strawberry, terus baru dia nambahin vanilla lagi. Wow, banyak juga ya. Terus pakai krimnya. Wow, itu dia es krim. Mereka membuat rotinya sendiri. Lihat, jadi dipanggang gitu di dalam mesinnya, terus dimasukin gula. Jadi mereka tuh semua maunya buat sendiri. Itu si mbaknya di belakang lagi gulung rotinya, terus dituangin gini, terus dipanasin di sini. Dan ini open kitchen guys, jadi menarik sekali dan ini rame banget. Nah, ini pesanan kita udah datang. Jadi kita belinya di sini di Tradicin Stavropretski. Susah sih ngomongnya. Kita beli yang vanilla dream itu. Nah, ini ada di pintu keluar dari Charles Bridge. Jadi langsung kita beli di sini karena rame ya. Gimana rasanya? Ini baru makan whipped creamnya sih. Whipped cream. Oh, whipped cream itu bukan ice cream. Oh, whipped cream, ternyata whipped cream guys. Dalamnya tadi ada vanilanya tadi dimasukin. Iya. Ini kayak apa namanya? Chimney. Chimney, iya bener, kayak chimney. Nah ternyata chimney itu asalnya dari sini ya. Wow. Nah makan lah. Gimana rasanya? Masih makan whipped creamnya dulu. Whipped cream. Gimana rasanya? Lama-lama kayak kering-kering gitu enak, lemak kan. Terus ini dalamnya udah dapat belum si vanilanya? Udah. Ini. Nah. Ini baru enak. Baru enak. Buat yang nanya ini halal atau enggak, kebetulan si mbak yang jualannya ada yang pakai hijab ya tuh. Jadi insya Allah ini halal guys. Dan ini juga bahan-bahannya ada ingredientsnya dikasih tahu ya apa-apa aja. Jadi insya Allah ini halal sih. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Enak. Ini mirip chimney. Bukan mirip ini. Emang. Itu vanilanya tuh enak kan. Dia nggak terlalu manis dan pas gitu, nggak enak. Ini semuanya homemade. Jadi Chimneys di mana kita makan? Chimneys di mana kita makan? Berlin. Dah. Kita habisin dulu ya. Jadi kita udah selesai makan si chimneysnya itu. Kita nggak tahu namanya apa. Pokoknya roti di atasnya ada krim, dalamnya ada vanilla dan strawberry. Harganya berapa tadi? 6 euro. 6 euro. 160 KC. Czech koron. Ya, Czech koron. Jadi kita ini mau OTW ke penginapan Airbnb. Akhirnya udah bisa ke sana jam 3 kan. Sekarang udah jam 3. Capek membawa beban-beban ini, lihat. Kita backpackeran. Karena cuma bisa satu ransel yang bisa masuk ke dalam pesawat nantinya. So ikutin kita terus ya. Harus pakai bagasi. Hai guys, kita udah sampai di Airbnb-nya. Ini resepsionisnya, jadi kita self check-in gitu. Dari pintu masuknya ini, itu pintu masuknya, dan kita ambil kunci di sini. Gitu. Terus ini kita lagi nyari sih yang mana kamar kita. Room 1, room 10. Ini ada kitchen. 9 ini. Oh, ada kamar mandinya. Ini roomnya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Ini dia kamar kita selama di Prague.
Astaga, ini kamar mandinya nggak ada sekat dong. Jadi langsung awal kamar. Jadi ada toilet di sebelah sana. Jadi ini pintu. Terus ini kamar kita. Terus ini dia tempat kamar mandi kita. Jadi ini nggak ada batasannya gitu. Kamar mandi, kamar. Aku mandi kelihatan, astaga. Welcome to Wenceslas Square. Jalan-jalan malam aja. Jalan-jalan malam. Jadi ini kita lagi ada di Wenceslas Square namanya, salah satu pusat kota, alun-alunnya di Prague. Ini dia, ini City Square Center, dimana di sini pusat kotanya. Orang-orang buat belanja, istilahnya kayak alun-alun lah di Indonesia. Jadi lokasi ini tuh centernya of business sama culture sama ya pusat kotanya di Prague. Ini dia. Jadi ini banyak pusat-pusat perbelanjaan, kayak itu ada Marks & Spencer, terus butik-butik, restoran-restoran, tapi dengan tema masih klasik ya. Ini untuk kereta mereka di 1429. Ini bentuk tram mereka di tahun 1429. Sekarang jadi tram cafe, tapi lagi tutup. Nah, jadi Wenceslas Square itu area ini, jalan sepanjang 700 meter ini, itu namanya Wenceslas Square. Nah, yang ini National Museum. National Museumnya, berarti sekeliling ini dan lokasi-lokasinya itu daerahnya Wenceslas Square, terus ini National Museum. Gitu ternyata. Wah, ini kalau kelihatan garis lurus dari gedung National Museumnya. Bagus ya. Ini ya, yang sambil kita jalan sambil kita cerita-cerita. Gimana kesan-kesannya tentang Prague ini? Tentang apa? Prague. Sebenarnya kita masih terlalu cepat ya. Kayak pas nyampe itu langsung explore, dan karena kita sambil bawa barang yang sangat banyak, jadi agak susah nikmatinnya tadi. Ini udah mulai enak, kita bisa jalan tanpa bawa barang, tapi udah gelap. Dan besok kita udah cabut, jadi ya mungkin nggak bisa nikmati seutuhnya karena itu limitasi kita. Ya mungkin next time sih oke sih, cuman untuk sejauh ini oke. Yuk kita lanjut jalan lagi. Nextnya kita mau ke Lucerna Pasar. Ini ikonik sekali di sini. Di saat Medan udah tutup, kita ke Prague buat ke Palladium. I got so